Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinastika Barahyas, NIM 20010400066, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada mata kuliah Sejarah Sastra dilaksanakan dengan membuat sebuah video presentasi. Oleh karena itu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Angkatan Bujangga Baru. Latar belakang Angkatan Bujangga Baru. Bujangga Baru merupakan majalah yang didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana tahun 1933. Tujuan pendiriannya adalah untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Karena sebelumnya boleh dikatakan cerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Berdirinya majalah Bujangga Baru merupakan bukti kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Awalnya, majalah tersebut dicetak oleh pencetak Holf milik A. Dassler, seorang yang berasal dari Belanda. Kemudian, Sultan Takdir Ali Syabana menerbitkannya sendiri. Majalah ini beroplah 500 eksemplar dengan penyebaran terbatas ke kalangan guru dan mereka yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesusastraan. Mengapa disebut dengan Bujangga Baru? Karena pada angkatan ini hadir atau ada untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Bukan hanya itu, angkatan ini disebut Bujangga Baru. Sebab lain ialah angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Bujangga Baru. Banyak ahli yang menyumbangkan tulisannya, di antaranya Profesor Husein Jayadiningrat, Maria Ulfa Santoso, Amir Sarifuddin, Mr. Sumamang, dan Koerwa Darminta. Banyak terobosan yang dikeluarkan Bujangga Baru, misalnya masalah penggunaan bahasa yang ditawarkan STA yang mengesampingkan bahasa Melayu yang kemudian digantikan dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Hal itulah yang dikritik oleh kaum bangsawan Melayu dan para guru yang setia pada pemerintah kolonial Belanda, termasuk beberapa tokoh bahasa pun seperti Haji Agus Salim, Sultan Moh Zain, dan S.M. Latif. Mereka beranggapan bahwa bahasa dalam majalah itu merusak bahasa Melayu. Bujangga Baru diterbitkan sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Bujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Dalam edisi pertama, Bujangga Baru dinyatakan bahwa majalah yang dikeluarkan Amir Pain, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana untuk sementara terbit 2 bulan sekali. Sekadar menyebutkan 2 contoh, majalah Panji Pustaka tahun 1922 sampai 1945 dan Pedoman Masyarakat tahun 1935 sampai 1942. Misalnya, merupakan majalah mingguan dengan tiras yang jauh lebih banyak dibandingkan Bujangga Baru. Dalam bidang kesusastraan, kedua majalah itu memang punya kontribusi penting dalam melahirkan sejumlah penulis, juga dalam menampung karya-karya sastrawan muda. Lahirnya majalah Bujangga Baru itu sendiri, di samping memang dimaksudkan untuk menampung aspirasi sastrawan, juga sesungguhnya merupakan salah satu reaksi atas keberadaan Panji Pustaka yang dinilai tidak memberikan ruang yang lebih luas bagi sastrawan. Dalam hal ini, peran Sultan Takdir Ali Syabana tidak dapat diabaikan. Begitu pentingnya peran yang telah dimainkan tokoh ini, sehingga membicarakan Bujangga Baru khususnya tentang polemik kebudayaannya hampir tidak mungkin dalam melibatkan tanpa nama itu, dan memang dia pula yang menjadi tokoh kuncinya. Sejumlah artikel yang terdapat di dalamnya juga mencerminkan misi tersebut. Titik berat perhatian Bujangga Baru mulai bergeser dari kesusastraan ke kebudayaan terjadi saat majalah ini memasuki tahap ketiga, yaitu Juni 1935. Beberapa pengarang yang aktif menulis melalui Bujangga Baru yang karyanya muncul pada tahun 30-an dan awal tahun 40-an, di antaranya Sultan Takdir Ali Syabana dengan karyanya Tak Putus di Landung Malang tahun 1929, Dian Yang Tak Kunjung Padam tahun 1932, Tebaran Mega
tahun 1935, layar terkembang tahun 1937, dan lain sebagainya. Salah satu karya STA yang penting adalah novel layar terkembang. Novel yang dianggap mencerminkan cita-cita STA ini diterbitkan Balai Pustaka untuk pertama kalinya tahun 1936 dan tahun 1984, mengalami cetak ulang untuk ke-15 kalinya. Pengarang lain yang muncul pada periode ini ialah Amir Hamzah, yang oleh Jasin dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru. Karya-karyanya yang merupakan salah satu pendiri majalah Pujangga Baru ialah Nyayan Sunyi tahun 1937, yang kedua Buah Rindu tahun 1941, dan Sastrawan Melayu dan Raja-Rajanya tahun 1942, dan Esai dan Prosa tahun 1982, sedangkan terjemahannya ialah Bhagavad Gita tahun 1933 dan Setangi Timur tahun 1939. Pengarang perempuan yang muncul pada periode ini adalah Hamidah, yang merupakan nama lain Fatimah Hasan Dils, yang menulis novel Kehilangan Mestika tahun 1935, dan Selasi alias Saryamin atau Seluguri yang menulis novel Kalau Tak Untung tahun 1933. Demikian peranan yang diperlihatkan Pujangga Baru yang dengan tiras terbatas dan dana pas-pasan dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan, terutama kesusastraan Indonesia secara konsisten sampai akhir berhenti terbit pada Februari 1942 karena kedatangan Jepang ke Indonesia. Penguasaan Jepang melarang Pujangga Baru karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Kondisi sosial dan politik yang berubah menyebabkan semangat tahun 1930-an tidak bisa lagi muncul pada masa selanjutnya. Dalam perjalanannya, golongan Pujangga Baru berpolemik dengan kaum tua dalam berbagai hal, termasuk diantaranya masalah bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup bermasyarakat. Dalam edisi kedua, yaitu bulan Agustus tahun itu, muncullah artikel Ali Syabana, yaitu Menuju Masyarakat dalam Kebudayaan Baru, yang kemudian mengundang reaksi banyak pihak. Artikel ini yang belakangan menjadi titik pangkal terjadinya polemik kebudayaan yang melebar dari Pujangga Baru bulan September 1935 sampai ke media massa lainnya seperti Suara Umum dari Surabaya, Bintang Timur dari Jakarta, Pewarta Daily dari Medan, dan Wasita dari Yogyakarta. Di antara kritik atas artikelnya itu, Ali Syabana malah melanjutkan gagasannya dari sekian melakukan kritik balik atas berbagai sanggahan yang dialamatkan kepadanya. Serangkaian pembalasan itu yang kemudian dikumpulkan Ahdiat Karta Miharja dan kemudian menerbitkannya dalam buku Polemik Kebudayaan tahun 1948. Buku ini ditulis oleh Ahdiat Karya Miharja, seorang sastrawan pada tahun 1945. Isi buku ini adalah tulisan-tulisan dari para intelektual yang terlibat perdebatan di tahun 1930-an yang kemudian dikumpulkan oleh Ahdiat Karta Miharja. Ia kemudian menerbitkan menjadi buku dan diberi judul Polemik Kebudayaan. Ia menyusun perdebatan secara bertahap tahun 1935 sampai tahun 1939. Perdebatan pertama terjadi dalam Pujangga Baru Bintang Timur dan Suara Umum bulan Agustus sampai September tahun 1935. Yang kedua antara Sultan Takdir Sanusi Pane dan Poer Jakarta. Pada tahap pertama membahas tentang kebudayaan sebagai haluan bagai bangsa Indonesia melangkah ke depan ke masa yang akan datang. Perdebatan tahap kedua terjadi antara Sultan Takdir, Dr. Suyotomo Adinugro, Ki Haji Dewantoro, dan Dr. Muhammad Amir. Perdebatan kedua membahas tentang persoalan pendidikan bagi bahasa Indonesia. Sedangkan pada tahap ketiga terjadi perdebatan antara Sultan Takdir dan Dr. Muhammad Amir. Pada tahap ketiga membahas tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa sih itu Pujangga Baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.